Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mr. Trade-in. Hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily untuk tanggal 19 Desember 2022. Ini kita udah masuk di pekan ketiga di bulan Desember, teman-teman. Saya mau beri ucapan selamat dulu nih buat teman-teman fansnya Messi ya, yang dimana Argentina akhirnya berhasil kembali meraih juara Piala Dunia, teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe-nya dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Dan langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Pertama, IHSG kita ditutup melemah 0,48% di level 6.780. Lalu kita coba cek untuk banking kita. Pertama, BCA plus 0,5%, lalu Bank Mandiri minus hampir 1%, teman-teman. Lalu Bank BNI ini koreksinya cukup dalam nih hari ini, minus hampir 4% nih. Lalu Bank BRI kita lihat minus 0,2%. Kemudian untuk kurs rupiah sendiri, wah ini websitenya lagi error, kita coba cek di Google aja. Kurs rupiah hari ini di angka 15.573. Nah, lalu kemudian kita lihat untuk teknikalnya. Hari ini kita lihat candlenya koreksi merah, tapi cenderung netral, teman-teman ya. Ini potensinya menurut saya masih bisa untuk retest kembali ke resistennya di 6.800-an nih. Tapi kalau misalkan besok masih tertahan lagi, kemungkinan akan konsolidasi dulu, teman-teman. Mungkin akan mengayun ke level bawahnya nih, 6.700 ya sementara. Kemudian saya coba tambahin di sini di sini saya pakai indikator MACD atau indikator momentum ya. Di sini kalau kita perhatikan, momentum untuk sellernya semakin lama mulai semakin kecil, teman-teman. Yang artinya tekanan seller mulai semakin melemah nih. Dan juga kalau kita perhatikan sebelumnya, sewaktu di sini kejadian yang sama juga, teman-teman. Di sini posisinya momentum sellernya semakin lama semakin berkurang, semakin melemah, dan akhirnya marketnya rebound, dan reboundnya juga nggak tanggung-tanggung, teman-teman. Di sini kita lihat reboundnya kencang langsung sampai ke atas ya. Nah, bisa jadi ada potensi juga kita lihat market kita juga bisa mengalami hal yang sama, teman-teman. Di sini kalau misalkan dia berhasil break minimal dari area resisten di 6.850 ya, maka ada potensi selanjutnya untuk menguat lebih jauh, teman-teman. Tapi dengan syarat harus break dari resistennya nih di 6.850 ya. Nah, itu teman-teman sekilas untuk teknikal IHSG kita. Sekarang kita masuk ke berita hari ini. Yang pertama dari Jekon atau Jaya Konstruksi ya. Di sini PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama atau Jekon membukukan laba sebesar 105,49 miliar hingga kuartal 3 2022. Raihan ini berbalik dari periode yang sama tahun sebelumnya, yang dimana perseroan merugi 90,03 miliar. Melansir laporan keuangan, pendapatan usaha Jekon tercatat sebesar 2,7 triliun, naik 38,24%. Pendapatan perseroan didominasi oleh jasa konstruksi, kemudian dari segmen aspal, lalu dari pendapatan gas.
Nah, jadi laba Jepon ini meningkat seiring juga dengan pendapatannya yang juga meningkat, teman-teman. Kemudian kita coba lihat untuk teknikalnya ya, Jepon. Nah, ini dia teknikalnya. Closingan hari ini di angka 136 ya, 136. Secara struktur saya bisa bilang Jepon dalam bearish dalam KPN, teman-teman. Terakhir di sini kalau saya lihat dia break ya dari supportnya di 150, 151 nih. Terakhir dia break langsung turun ke 110-an, dan saat ini posisinya masih proses untuk bisa dibilang pullback ya, teman-teman, atau retracement yang kemungkinan akan menguji ke level 150 nih. (144 sampai 150). Ini bisa dibilang sebagai area resisten untuk sementara. Kemudian untuk supportnya sendiri masih di low terakhir sebelumnya di 114, teman-teman. 110 sampai 114 ya bisa dibilang sebagai support yang pendek untuk Jepon nih. Nah, itu sekilas teman-teman untuk teknikal dari Jepon ya. Sekarang kita masuk ke berita yang kedua. Ini dari Garuda Food. Ini merupakan emiten consumer good, teman-teman ya. Di sini PT Garuda Food Putra Putri Jaya menargetkan dapat meraih pertumbuhan penjualan di 2023, yang dimana seiring dengan pulihnya aktivitas dan mobilitas masyarakat, yang dinilai turut mendukung kenaikan tren permintaan barang. Kemudian Presiden Direktur Garuda Food Hardianto Atmaja mengungkapkan bahwa pihaknya terus meningkatkan kinerja dengan melakukan berbagai strategi bisnis, termasuk meluncurkan produk baru untuk menjaga momentum pertumbuhan penjualan dan meningkatkan produktivitas dan efisiensi di semua lini operasional good. Adapun good telah meraup penjualan sebesar 7,82 triliun hingga kuartal 3 2022. Penjualan tersebut meningkat 22% dari penjualan pada periode yang sama tahun lalu. Jadi Garuda Food ini mengalami peningkatan penjualan, teman-teman ya, seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi nih, teman-teman. Lalu kita coba lihat untuk teknikalnya aja ya. Nah, ini teknikalnya untuk Garuda Food. Kita lihat di sini sahamnya kemungkinan agak kurang liquid, teman-teman ya. Kita coba cek di time frame weekly-nya. Nah, kita lihat di sini secara momentum masih dalam proses konsolidasi nih. Terakhir konsolidasi lumayan panjang ya, kita lihat dari bulan Maret 2022 nih sampai sekarang masih konsolidasi. Yang bisa saya note mungkin di sini kita lihat di sini ada support ya di angka 500, teman-teman. Ini merupakan support yang saya rasa cukup penting karena psikologis juga ya, level psikologis 500 atau 505 sih semungkin. Oke. Kemudian untuk resistennya sendiri kita lihat masih di 565 sampai 570, teman-teman. Di sini sebagai resistennya. Kita lihat nih selama kurang lebih dari di bulan Maret sampai dengan sekarang dia bermain dalam area ini, teman-teman. Yang nanti misalkan dia break bawah ataupun ke atas bisa menjadi pergerakan selanjutnya nih. Nah, itu dia teman-teman teknikal dari Garuda Food ya. Sementara masih konsolidasi
Dan berakhir juga untuk pembahasan ISG Daily untuk hari ini, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan akhir kata, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam trading.